Zainab binti Jumain ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira 5 tahun yang lalu ada halal bihalal masyarakat Kepulauan Riau di Hotel Pangeran bersama Bapak Gubernur Pak Sani waktu itu. Lalu kemudian salah satu tamu undangan adalah Tuan Haji Datuk Huzrin Hud. Saya lama tahu beliau, tapi jumpa barulah itu. Lalu kemudian kita kalau pernah dengar orang, baca tahu berita orang, ini Bupati Kepulauan Riau, waktu itu belum menjadi provinsi, salah satu penggagas ditubuhkannya provinsi ini, orang besar. Saya sangka tak akan mungkin bisa duduk dekat, tapi hari itu kami duduk satu meja, lalu kemudian bercengkrama, bercerita, dan beliau minta nomor HP saya, dan beliau kasih kartu nama. Merasa dekat, tak ada jarak. Hampir, padahal usia mungkin saya seusia anak beliau, tapi rasa dekat sekali. Lalu kemudian beberapa kali tausiah ke Batam. Pada kunjungan kali ini pula ditemukan dengan keluarga Bapak Datuk Huzrin Hud. Sekali lagi dikenalkan dengan Tuan Haji Husnizar Hud. Andailah tidak ada yang mengenalkan saya bahwa ini wakil ketua DPRD provinsi, maka saya tak merasa dekat dengan orang yang punya jabatan dan kuasa. Seperti bersahabat dan berteman saja, walaupun baru pertama kali bersua. Dikenalkan pula dengan Dr. Hardi Slamet Hud. Sekali lagi, andai tak ada yang memberitahu bahwa ini anggota DPD, senator kita, pun saya tak tahu bahwa ini orang-orang yang punya jabatan dan kuasa. Lalu saya berpikir, dari mana datang kelembutan hati ini? Dari mana datang keramahan ini? Dari mana datang sopan santun tata krama ini? Tentulah ini dari pendidikan seorang ibu yang luar biasa. Tapi rupanya langkah rezeki pertemuan maut dalam kuasa Allah. Saya tak dipertemukan Allah dengan ibunda Hajah Zainab binti Jumain, tapi dipertemukan dalam malam doa. Malam ini, fadzakir, buatlah peringatan, inna fa'ati dzikra, karena mengingat-ingat itu akan membuat orang lain ingat. Fadzakir, ingat-ingatlah yang sudah meninggal dunia, karena itu akan membuat kita ingat akan kematian. Ternyata di balik anak-anak yang luar biasa ini ada perempuan yang juga luar biasa mendidik mereka dan diberikan Allah umur sampai 84 tahun. Malam ini saya meneteskan air mata. Saya tak kenal dengan almarhumah, tapi saya menangis karena saya juga punya ibu yang sedang duduk di rumah berumur 70 tahun dan tidak punya anak perempuan. Almarhumah punya anak perempuan dan ditinggal anak. Pukulan luar biasa. Saya anak pertama, adik saya anak kedua, kami tak banyak, hanya 2 orang, dua-duanya laki-laki. Tapi kami diberikan Allah kehormatan untuk menjaga ibu kami di usia tuanya. Maka ketika mendapat berita ada ibu yang meninggal dunia, rupanya pukulan itu terasa juga di hati kita. Hari ini Datuk Huzrin Hud kehilangan ibu. Hari ini Dr. Hardi Slamet Hud dan keluarga besar kehilangan ibu. Maka sampai saatnya, hai Abdul Somad, tak dapat dielakkan. Kau pun juga akan merasakan hal yang sama. Kau akan kehilangan ibumu. Maka tanyalah bagaimana rasanya kehilangan ibu yang meregang nyawa saat melahirkan engkau. 2 tahun lamanya kau disusukan menetes darahnya dalam darahmu. Tapi rasa itu tak dapat kau rasakan. Hanya doa jugalah yang menjadi pelipur lara penawar duka. Malam ini setiap pertemuan ada tujuannya. Setiap pertemuan ada yang ingin dibicarakan. Apakah agaknya isi dari pertemuan kita malam ini?
saya ringkas menjadi 3. Pertama, menyambung tali hubungan silaturahim. Sebaiknya saya yang datang ikut menyolatkan jenazah almarhumah. Sebaiknya saya yang datang ikut menghantar ke pemakaman. Tapi karena jarak, ruang, tempat dan waktu, tak dapat itu saya lakukan. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tak bisa kau buat semua, jangan kau tinggalkan semua. Maka paling tidak saya datang ikut berduka cita. Tadi ada anak sahabat yang lahir lalu akikah. Namanya tahniah. Selamat. Sudah jadi bahasa Melayu. Ikut senang menengok anak orang lahir. Tapi ada masanya ikut susah menengok kesusahan saudara. Senang melihat kenikmatan kawan, namanya tahniah. Ikut susah melihat saudara yang berduka cita, namanya takziah. Malam ini saya dari Riau, Pekanbaru, ikut berbelasungkawa, ikut berduka cita. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi. Memang datuk yang kehilangan emak, memang datuk yang kehilangan ibu, tapi saya sebagai hamba Allah dapat juga merasakan berpisah beberapa hari ini, tak nampak wajahnya, tak mendengar suaranya saja pun rasa sayang datang. Kononlah lagi ibu yang membesarkan. Apa kata pepatah orang Melayu? Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Kita bukan tempat berulang mandi, dia yang memandikan. Sehari 2 kali dia mandikan. Tapi sampai masanya tak dapat lagi kita berjumpa. Apa yang dapat dilakukan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ista'inu, minta tolonglah pada Allah, bisabri, dengan sabar, wassalah, dengan salat. Tak ada lain kecuali angkatkan tangan 2, hadapkan ke kiblat. Berat pukulan ini, besar lagi kuasamu ya Allah. Allahu Akbar. Maka kedatangan ini tak lain tak bukan untuk mengingatkan, mungkin Tuhan lebih tua dari saya, lebih banyak hafal ayat dari saya, tapi sampai masanya hafalan ayat itu hilang. Begitu sampai berita Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, datanglah Umar bin Khattab mencabut pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, ku pancung kepalanya. Padahal dia hafal Quran, padahal dia hafal hadis, tapi rupanya ayat-ayat sabar itu hilang dari kepalanya. Sampai datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia sudah ada Rasul-Rasul. Adam, Idris, Nuh, Ilyas, Zakaria, Musa, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ayub. Dan mereka mati, meninggal dunia. Apa in mata, kalau Muhammad mati, au qutila, atau dibunuh orang, in qalabtum ala a'qabikum, apakah kalian akan balik ke agama yang lain? Mendengar ayat itu dibacakan, jatuh pedang Umar bin Khattab. Agaknya Tuan Muslim beserta keluarga besar ini sedang kejatuhan pedang, hilang ayat itu, hilang hadis itu. Datanglah Abu Bakar Siddiq mengingatkan dalam kerangka watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Man ahabba yusatalahu fi rizqi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi azarihi, mau dipanjangkan umurnya, waliyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Berapa hari ini senang hati saya bisa menyambung tali silaturahim dengan keluarga, mendapatkan surat Yasin, melihat foto almarhumah, melihat anak-anak cucu cicit beliau. Saya bawa balik pulang ke kampung halaman, dapat pula menunjukkan duit dinar, duit zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada duit kertas. Duit kertas Amerika punya datang belakangan. Duit zaman Nabi itu 2, dirham perak, dinar emas. Dua-duanya saya punya. Dirham saya punya, dinar saya punya, dan dua-dua itu hadiah dari Datuk Huzur itu. Allah memberikan kuasa. Di mana-mana saya ceramah, Bapak Ibu sekalian, zaman Nabi, siapa yang punya 20 keping uang dinar, maka dia kena wajib zakat. 1 keping uang dinar beratnya 4,25 gram emas murni 24 karat.
Kalau 20 kepingnya 85 gram. Siapa yang punya uang 85 gram emas, maka dia wajib zakat. Dari mana Ustaz dapat hitungan 85 gram? Mana ada zaman Nabi gram? Zaman Nabi tak ada gram. Tapi uang dinar zaman Nabi itu beratnya sekeping 4,25. Kata Nabi yang punya 20 keping kena zakat. 4,25 kali 20, 85 gram. Tentu mahasiswa akan bertanya, mana duit dinarnya Pak Ustaz? Ini duit dinar. Dari mana Ustaz dapat? Di Batam. Kami ingin juga Pak Ustaz. Apa gila kalian ke Batam? Dapat kami Pak Ustaz? Tak jamin dapat. Saya pun bolak-balik baru ini dapat. Dengan apa? Menyambung tali silaturahim. Tujuan pertama menyambung tali silaturahim. Yang kenal baru 3 saja. Datuk Huzrin Hud, Dr. Hardi Slamet Hud, Haji Husni Zarhud. Rupanya masih banyak Hud yang lain. Alhamdulillah malam ini berjumpa, bertatap muka, bersilaturahim, sahabat-sahabat, kawan jiran tetangga, andai tolan sanak famili, maka kita berjumpa balik, bersambung tali silaturahim, berjabat tangan, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad, selamat hartamu, selamat anakmu, selamat hidupmu, warahmatullah, kau dirahmati Allah, wabarakatuh, berkah ilmumu, berkah hidupmu, berkah matimu. Datang pula saya mendengarkan ucapan beliau. Ini dunia ini semua Pak Ustaz. Anggota DPD ini dunia. DPRD ini dunia. Jabatan bupati ini dunia. Dakwah itu jugalah akan membawa kepada Allah. Tapi dakwah tak hanya ceramah. Menjadi anggota DPD pun bisa juga berdakwah. Menjadi anggota DPRD pun bisa juga berdakwah. Syukur-syukur bisa menjadi DPR pusat. Maka berdakwah dengan DPR, berdakwah dengan undang-undangnya. Undang-undang miras itu digodok di pusat. Ustaz Somad hanya berceramah, jangan jual miras, jangan jual miras. Keluar dari masjid, ada warung kecil di depan masjid, warung itu jual miras. Tapi dengan dakwah melalui kekuasaan, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan. Tidak boleh jual miras di tempat umum. Peraturan negara. Siapa yang melanggarnya, tangkap. Siapa yang menangkap? Pak polisi. Kenapa polisi menangkap? Ada payung hukumnya. Tapi yang dimuliakan Allah, maka kekuasaan ini dipakai juga untuk menjalankan dakwah agama Allah. Siapa yang mendapatkan pahalanya? Mengalir pahalanya kepada almarhumah Bunda Hajah Zainab binti Jumain. Beruntung betuah almarhumah. Malam ini kita semua ambil pelajaran. Yang pertama, menyambung tali silaturahim. Yang kedua, berkirim doa. Di akhir majlis kita berdoa. Wa in khatimul Quran. Seelok-elok, sebagus-bagusnya bacakan sekhatam Quran. Ini banyak nama anak cucu menantu. Bacakan Quran. Bagi setujus. Khatamkan. Sendiri baca habis maghrib ke isya setujus. Sebulan 1 khatam. Hadiahkan pahalanya. Yang seelok-eloknya sekhatam. Kata Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Kalau tak sanggup sekhatam Quran, pilihlah hatinya Quran. Inilah di hatinya Quran. Yasin. Ini dikasih ke saya. Ini suruh baca Yasin maksudnya. Paham saya. Insya Allah saya baca. Kalau tak sanggup baca Yasin, yang paling rendah Ummul Quran Al-Fatihah. Itu maka tadi di awal saya ajak baca Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah pun tak mau, innalillah. Malam ni kita membacakan Al-Fatihah. Nanti tuan-tuan dapat SMS, Ustaz Abdul Somad yang kemarin kita undang tu meninggal dunia. Maka banyak Al-Fatihah datang dari Batam untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah banyak insyaAllah. Meninggal, kan dah banyak ngaminkan kan? Meninggal Ustaz Somad kemarin. Iya. Apa kata jamaah? Memang dah nampak tanda-tandanya. Waktu acara malam takziah, malam 194 tuan-tuan Zul kemarin, nampak kan wajah dia? Iya, memang betul. Aku nampak memang dah tak lama lagi. Dua Jumat lagi boleh nampaknya. Masalah mati ini tak perlu kita takut. Resiko hidup adalah mati. Resiko muda adalah tua. Resiko sehat adalah sakit. Life is take risk. Berani hidup, berani mengambil resiko. Orang yang berani hidup takut mengambil resiko,
maka tak layak dia hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya mati, macam mana? Nampak keranda lewat, ikut. Boleh saya ikut, Pak? Buka, masuk. Nah, berkirim doa. Sampai tak doa kami ini Pak Ustadz. Kami kan bukan anak Hajjah Zainab binti Jumain. Katanya yang sampai itu cuma anak soleh. Tidak anak pun sampai. Mana dalilnya? Ketika lewat makam mulut jangan diam saja. Kalau lewat makam ucapkan salam. Salam itu doa. Bacaan salamnya apa? Tarik nafas panjang. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tapi kawan saya baca pendek aja Pak Ustaz. Apa dia baca? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu bacaan diskon tuh. Lewat kita di makam, kita ucapkan salam sampai. Itu menunjukkan doa siapapun sampai untuk orang meninggal dunia. Kalau tak sampai doa untuk orang meninggal dunia, takkan ada sholat jenazah. Ikut kita sholat jenazah di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Bukan kita kenal sama mereka, tapi doa itu sampai. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau tak sampai itu apa doa itu? Tentu tak diajarkan Nabi. Itu menunjukkan doa sampai, bacaan Quran sampai, sedekah sampai. Ya Rasulullah, ya ummi matat, emakku meninggal dunia. Apa atas sedekah anha? Kalau aku bersedekah sampai apa tidak pahalanya? Kata Nabi sampai. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling elok? Kata Nabi sakiyul ma, berilah air minum. Itulah maka botol besar malam. Karena bersedekah yang paling elok air minum. Sedekah air minum. Makanya di Malaysia di pintu masjid itu dibuatkan besar botol. Habis satu botol datang botol baru bersedekah. Saya pergi ke Kalimantan, di depan rumah bapak itu ada freezer air sejuk dingin, dikasih gelas cangkir pakai rantai besi. Takut di gelas itu dilarikan bakiak. Untuk apa? Bersedekah air minum. Kau ada sedekah air minum botol? Tak ada. Ada sedekah air minum freezer? Tak ada. Jadi tak pernah sedekah. Sumur bor dah kuatkan Pak Ustaz. Mantap. Buatkan sumur bor tempat-tempat yang susah air bersih. Ini sampai. Jangan sampai putus doa. Cucu-cucu yang sayang sama nenek, ayah bunda, malam tak bisa baca Yasin untuk almarhumah nenek kami Hajjah Zainab binti Jumain. Bacakan Al-Fatihah. Sayang kita. Rindu hati menetes air mata. Buka Quran. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Apa kata ayah? Senangnya hati anak. Pasti dia sedang bacakan untuk neneknya kan bang? Dia kan bang? Iyalah anak kita. Buka pintu tengok rupanya VCD. Gara-gara anak tak diajar baca Quran. Pertemuan ini pertama maknanya silaturahim. Yang kedua berkirim doa. Yang ketiga, yang terakhir adalah belajar dari hidup orang. Saya belajar dari hidup Ibunda Hajjah Zainab binti Jumain. Umur beliau 84 tahun. Engkau Abdul Somad sampai tak 84. Sekarang berapa umur Ustaz? Umur asli 40. Tapi di HP saya tengok beberapa kali jamaah selfie 27 katanya. Mana yang betul nih? Jangan tak betul akte saya itu. HP ini yang betul. 84 tahun dia hidup. Anaknya menjadi orang-orang besar. Engkau nanti Abdul Somad sampai tak 84. Dan andai umur kau sampai, anak-anakmu jadi orang atau tidak? Menengok luar biasanya godaan sekarang. Zina, narkoba, LGBT. Tantangan luar biasa. Malam ini kita sedang belajar. Tanya anak-anak beliau. Tanya bagaimana almarhumah itu mendidik. Saya ceramah di Kuala Lumpur setiap bulan Februari. Ini balik dari sini seminggu nanti di Kuala Lumpur. Dalam tahun yang lalu datang jamaah. Ustaz Somad? Ya. Boleh saya jumpa Bunda Ustaz Somad? Apa jumpa mak saya dah datang. Karena di balik ini pasti ada ibu yang mendidik. Datang dia bukan baru, jumpa mak saya, ditanya. Macam mana ibu mendidik anaknya?
Kata mak saya biasa aja, aku pukul juga pakai rotan. Artinya apa? Rupanya ibu mendidik anak. Tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang kita buat, itu yang kita terima. Pendidikan dari ibu. Al-Madrasatul Ula. Ibu-ibu yang lupa mendidik anak, sehingga anak kehilangan identitas diri. Na'udzubillah. Maka bersyukur punya nenek, bersyukur punya ibu yang memberikan pelajaran yang luar biasa. Andailah almarhumah ini masih hidup, tapi apa boleh buat, lalu tak boleh dikenang balik. Andai masih hidup, dijumpakan saya waktu pertemuan lalu di Tanjung Pinang, tentu akan saya tanya, bagaimana jurus-jurus bisa punya anak jadi anggota DPD, jadi senator. Tentu bisa pula jadi bahan awak kampanye kan. Anda ingin anak Anda ingin jadi DPD, ini jurusnya. Hasil wawancara dengan Ibu Hajah. Beberapa saya jumpa orang-orang hebat itu, rupanya berawal dari doa ibu. Betul kata Nabi, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada ridho orang tua, wa suhtullah, murka Allah pun ada pada murka orang tua. Mereka berbakti, 3 anak meninggal dunia, sabar pukulan yang berat, belajar dari kesabaran ibunda, resiko hidup, meninggalkan atau ditinggalkan. 84 tahun umurnya, 3 kali ditinggalkan anak perempuan. Maka kalau ada anak kita sekolah jauh, sabar. Baru ditinggal sekolah ke Jogja, ke Jakarta, ke Bandung, sabar. Beliau ditinggal 3 pukulan berat. Kata Nabi, mati itu adalah as-sadmatul ula, pukulan yang sangat keras. Maka hidup pelajaran tak hanya dapat dari ceramah, tapi juga saya baru sejenak duduk di sini sudah banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran bermakna. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, ada yang bertanya, apa acara di rumah Tuan Senator tadi? Acara mengenang almarhumah. Apa isi ceramah Ustadz Somad itu? Ada 3. Apa yang 3 itu? Sambung tali silaturahim, berkirim doa pada orang yang sudah mendahului kita, dan mengambil pelajaran dari kematian dan orang yang meninggal dunia. Rumah tinggal, kendaraan tinggal, anak menantu tinggal, yang kekal abadi hanyalah shadaqatun jariyah, sedekah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat, waladun salihun, anak-anak yang tegak tadi, soleh semua berkirim doa mereka sampailah kepada almarhumah, dan kita pun termasuk orang yang mendoakan almarhumah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa membaca doa tuan? Langsung ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Ibunda Hajah Zainab binti Jumain dan seluruh keluarga ayah bunda yang sudah mendahului kami. Allahumma ighfir lahum, ampuni mereka ya Allah. Warhamhum, rahmati mereka.